Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersyukur kepadanya karena hari ini kita masih menerima nafas kehidupan dari Tuhan. Sebelum kita merenungi firman Tuhan dalam program Resapi GKJ Margoyudan Surakarta, mari kita menghadap padanya agar mendapat tuntunannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong, menyertai kami sampai saat ini. Kembali kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat ini, semua karena anugerah-Mu. Dan Tuhan telah beri waktu kami, ini kami gunakan untuk memuliakan nama-Mu. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema resapi pagi ini, miliki jati diri. Bacaan Injil Lukas 1 ayat 32 sampai 38. Injil Lukas bab 1 ayat 32 sampai 38, demikian firman Tuhan. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam setiap khotbah Natal, kita juga diingatkan tentang jati diri Yesus sebenarnya di dunia ini. Saat malaikat Gabriel menampakkan dirinya kepada Maria, dia menjelaskan tentang 3 jati diri Yesus. Yang pertama, Yesus adalah Anak Tuhan Maha Tinggi. Dalam iman Kristen, semua pengikut Yesus disebut anak Allah. Namun dalam konteks Yesus kita berbicara anak Allah dalam makna keilahian. Di dalam Lukas 1 ayat 32 bagian A disebutkan, "Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya." Dalam konteks keilahian, malaikat Gabriel ingin menyatakan bahwa
Yesus adalah Tuhan yang turun ke dunia menjadi manusia. Jati diri yang kedua, Yesus adalah Raja yang kekal. Saat bertemu Maria, malaikat Gabriel juga mengatakan bahwa Yesus adalah Raja, dalam arti secara rohani bukan politis. Malaikat Gabriel juga mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan Tuhan. Namun sayangnya bahwa orang Israel menyalahartikan janji Tuhan tersebut dengan mengira bahwa Mesias adalah Raja untuk orang Israel saja. Jati diri yang ketiga, kekudusan Yesus. Malaikat Gabriel mengatakan kepada Maria bahwa anak yang akan dikandungnya adalah kudus. Dalam Lukas 1 ayat 35 berbunyi seperti ini. Jawab malaikat kepada Maria, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kamu lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dalam ayat ini diartikan bahwa Yesus bukan anak yang dilahirkan dari hubungan suami istri, namun Yesus lahir karena kehendak Allah. Melalui Maria, Tuhan hadir ke dunia dalam wujud Yesus Kristus. Hanya Tuhan sendirilah yang dapat menjadikan juru selamat umat manusia dan menghapus dosa semua orang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah ketiga jati diri Yesus yang selalu disampaikan di dalam khotbah Natal. Dan harus diimani untuk kita semua bahwa Yesus adalah anak Tuhan yang Maha Tinggi, Raja yang kekal dan kudus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita yang merayakan Natal? Mari kita tunjukkan jati diri kita sebagai anak-anak Allah, sebagai pengikut Kristus yang sudah mendapatkan pengampunan dosa. Mari kita selalu mengasihi sesama seperti apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Kita wujudkan perayaan Natal kita dengan penuh kasih. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kita sebagai anak-anak Allah yang harus menunjukkan jati diri, menunjukkan dan meningkatkan rasa cinta kasih kita kepada sesama. Ajarilah kami untuk menjadi orang-orang yang sabar, orang-orang yang tulus. Kami mau jalani hidup ini dengan lebih taat, lebih mengasihi Tuhan, lebih bersyukur kepadamu. Kami tidak mau simpan kepahitan, kami mau mengampuni dan memiliki hari yang penuh damai. Kami mau bersukacita dalam Tuhan. Tuntun kami terus, ya Roh Kudus, agar kami semaksimal mungkin menjadi lebih baik seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, bimbing kami di sepanjang kehidupan ini, dalam segala aktivitas kami, biar semua yang kami lakukan Tuhan berkati dan yang kami kerjakan menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan, doa ini kami serahkan melalui tangan-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus. Amin.